إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. Hadirin yang kami hormati, acara ke-9, sambutan dari pembina Pesantren Tahfiz dan Tafhim Nurul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Fathuddin Ja'far MA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa al-kiram wal akhwat al-karimat, kita bersyukur pada Allah hadir kembali tahun ini dalam acara haflah akhir sana tahun ajaran 2025-2026 Pesantren Tahfiz Tafhimul Quran, acara pelepasan santri dan santriwati kelas 6. Alhamdulillah tahun ini genap 10 ya. Tilka asyaratun kamilah, 10. Pertama-tama tentu kita bersyukur pada Allah yang masih memberikan kesempatan pada kita untuk melanjutkan pendidikan anak-anak terkait Al-Quran ini. Maka nama sekolah kita Pesantren Tahfiz dan Tafhimul Quran. Karena nggak cukup dihafal saja. Sebab kalau dihafal saja tidak paham, burung beo juga bisa ngapal. Kaset lebih hebat lagi hafalannya. Sempurna 30 juz. Nah, oleh karena itu sesuai dengan cita-cita awal kita ketika mendirikan sekolah ini masih ada yang awal-awal, Ustaz Yudi, Pak Asep, Pak Isep, Pak Basoir. Anak antum sekarang di mana yang? Enggak, yang itu yang udah tamat. Ada ya? Anak beliau Masya Allah tamat dari pesantren ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Di sana jadi musyrifah. Bayangin untuk tahfiz yang lain-lain. Jadi memang kita itu kadang-kadang tidak tahu ya kualitas kita kecuali setelah kita keluar. Kalau di dalam rumah sendiri biasa-biasa aja kadang-kadang kan. Tapi setelah keluar insya Allah Allah akan perlihatkan kelebihan-kelebihan yang kita diberikan Allah sehingga bisa memacu kita untuk lebih meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal kita. Dan pesantren kita juga semuanya iman, ilmu dan amal. Sebab iman tanpa ilmu dia akan buta. Ilmu tanpa iman dia akan tersesat. Kalau ilmu iman tanpa amal dia tidak akan berfaedah. Makanya al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Nah, itu yang kita coba tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita. Alhamdulillah sudah berjalan ini yang ke-13 dan sudah 86 orang ya. Sampai hari ini alumni kita, mereka sudah tersebar di mana-mana. Semoga Allah mudahkan langkah mereka untuk hidup dengan Al-Quran. Kemudian juga di samping Quran mengajarkan kita iman, ilmu dan amal, Quran juga mengajarkan kepada kita globalisasi global. Jadi tidak hanya kampung kita saja. Makanya tahun ini kita masih ya meneladani keyakinan, keimanan dan kesabaran perjuangan panjang umat Islam Palestina. Sudah lebih dari 100 tahun perjuangan mereka ketika diinvasi oleh Inggris pertama kali tahun 1918. Sekarang 26, sudah 108 tahun. Orang kita tahunya baru dari Oktober 2023 ya. Tidak. Itu meledak besarnya iya. Dan insya Allah akan berkepanjangan dan kita tidak tahu sampai kapan. Tapi yakinlah berdasarkan Al-Quran dan hadis yang kita pelajari bahwa Palestina itu bagian dari negeri yang diberkahi. Alladzi barakna haulahu, yaitu negeri Syam, biladu Syam. Allah barik lana fi Syamina. Rasulullah SAW sendiri yang mendoakan Syam dapat berkah.
yaitu terdiri dari 4 wilayah yang sudah pecah-pecah, Palestina, Jordania, Lebanon dan Suriah. Dan Suriah alhamdulillah sekarang sudah selesai 2 tahun belakangan, dan insya Allah Palestina juga akan selesai insya Allah ta'ala. Tinggal kita menunggu sabar. Teori-teori dunia tentang Netanyahu dan kawan-kawannya terserahlah, buatlah teori macam-macam. Allah juga punya teori. Ya, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidak ada yang bisa berkehendak kecuali berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Saya sudah menulis tulisan panjang karena terlalu banyak pendapat begini. Saya tulis tulisan panjang, silakan dibaca ya. Palestina berdasarkan skenario Allah dan skenario manusia. Tinggal kita lihat skenario Allah seperti apa, skenario manusia seperti apa, dan akhirnya akan seperti apa. Jadi gampang kita melihat. Nah, kita berharap anak-anak kita ini punya wawasan global ya, punya wawasan Quran. Karena Quran pasti global. Karena yang sahibul kalamnya sahibul global, sahibul kaun, bahkan sahibul dunia wal akhirah. Jadi kalau ada saudara-saudara kita sekarang yang picik pikirannya, itu kan jauh dari Al-Quran. Kalau ada saudara-saudara kita yang gampang terprovokasi, tertipu oleh perkembangan yang meledak-ledak sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, seakan-akan itu solusi, nah itu karena dia tidak punya paham Al-Quran, tidak punya pemahaman hadis Nabi SAW. Begitu juga yang lokal ya, pemahaman-pemahaman kita di lokal. Karena dunia ini tidak akan terlepas dari genggaman Allah, kehendak Allah, dan sistemnya juga tidak akan terlepas dari sistem Allah. Artinya kalau umat Islam ini kembali kepada sistem Allah, Al-Quran, hadis Nabi SAW, secara keimanan, secara keilmuan, secara keamalan, nah insya Allah Allah akan berikan janji. Ya alladzina amanu in tansurullaha yansurkum tsabbit aqdamakum. Tapi kalau kita masih terombang-ambing, kita masih terpecah belah, kita masih ketinggalan, kita masih objek, tidak jadi subjek, di negeri sendiri, di kampung sendiri jadi objek, tidak jadi subjek, ketahuilah kita jauh dari Al-Quran. Maka pesantren tahfidz-tahfidzul Quran ini SD yang kita rancang betul untuk kembali kepada Al-Quran secara konsekuen, paham benar, pengamalan. Ya. Nah insya Allah ya, niat kita untuk sambung ke SMP, SMA, itu konsepnya sudah saya siapkan. Tinggal lagi sekarang ya kita menunggu pertolongan Allah, kapan Allah ya kasih kita untuk bisa menerapkan konsep itu. Insya Allah kita sabar aja, berdoa dan berikhtiar. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru yang selama ini mendampingi atau yang dengan sabar ya berjuang menegakkan Al-Quran dengan di tengah-tengah keterbatasan fasilitas yang kita miliki. Ternyata fasilitas nggak pengaruh terhadap kualitas ya. Ya, fasilitas tidak berpengaruh kepada kualitas. Karena kualitas itu akan ada di dalam diri sendiri. Kalau kita sendiri yang mau berkualitas, guru berkualitas, manajemen berkualitas, ya fasilitas itu nomor sekian lah. Kita lihat Masjid Nabi itu lebih jelek dari sekolah kita kan. Tidak ada AC Masjid Nabi. Ada nggak Masjid Nabawi dulu ada AC nggak? Nggak ada kan? Tapi melahirkan khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? Karena ulama menjelaskan ada wahdatul marja'. Ada kesatuan referensi, tidak bercabang. Referensi sahabat itu cuma satu, Al-Quran. Rasulullah sebagai penjelas. Ya, Rasulullah sebagai penjelas, sebagai pencontoh. Tapi induknya ada pada Al-Quran. Itu yang saya coba kembangkan 20 tahun ini. Apakah itu pengajian, apakah itu pendidikan. Jadi saya punya 2 kegiatan, pengajian dan pendidikan. Ya, dan mencoba untuk menghadirkan Al-Quran secara orisinil, mudah dipahami dan bisa diamalkan. Nah, doakan semoga cita-cita kita untuk meneruskan pendidikan anak-anak ini sampai SMP, SMA minimal, Allah bantu kita, Allah Ta'ala. Kemudian saya juga sebagai pimpinan di pendidikan ini, lembaga ini juga mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Ya memang kita ya manusia yang dhaif ya, kita manusia yang lemah, pasti banyak kekurangan. Apalagi kekurangan fasilitas yang memang bandingkan dengan sekolah-sekolah lain jauh sekali ya. Dari segi bangunan, fasilitas pendidikan, peralatan sebagainya. Tapi kita yakin ya bahwa tadi yang saya jelaskan kualitas itu tergantung dari diri kita. Semakin berkualitas kita interaksi dengan Al-Quran, semakin berkualitas diri kita. Kita menjadi orang produktif, kita menjadi orang yang lurus, kita menjadi orang yang benar, menjadi orang yang berani, menjadi orang yang tidak pernah kenal lelah
dan berhenti. Karena Al-Quran itu hidup, haya, ya. Quran itu kehidupan, Quran itu ruh. Wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina. Jadi kalau kita bersama Quran, kita hidup terus. Orang buntu, kita temu solusinya. Orang putus asa, kita optimis. Orang lesu, kita semangat. Ya kan? Orang merasa asing, kita merasa rame dengan berkah Allah dan para malaikatnya. Jadi tidak ada istilah, selalu saya bilang kalau dengan Al-Quran tidak ada istilah rugi, nggak ada. Istilah kalah nggak ada. Apalagi istilah menyerah, nggak ada. Apapun yang bisa kita lakukan semaksimal kita bisa, untung, ya kan? Tidak ada ruginya. Apapun yang bisa kita lakukan, ya, sesuai dengan arahan Al-Quran, kita insya Allah menang. Karena kemenangan itu ketika kita meninggalkan dunia ini, kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang paling menang. Nggak ada kaitan dengan pangkat yang tinggi, malah bisa bermasalah. Harta yang banyak, malah bisa bermasalah. Itu orientasi hidup yang diajarkan Al-Quran. Makanya alangkah indahnya kehidupan orang-orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran. Kata Sayyid Qutb, al-haya fi dhilalil Quran ni'matun tubarikul umur. Hidup di bawah Al-Quran itu kenikmatan yang memberkahi umur kita. La ya'rifu illa man dzaqaha. Tidak akan bisa merasakan kecuali mengetahui kecuali orang yang merasakan. Nah, cobalah hidup di Al-Quran. Anak-anak kita hidup di Al-Quran. Rumah kita hidup di Al-Quran. Kita sendiri hidup di Al-Quran. Kita akan menjadi manusia yang mutamayiz, manusia yang berbeda. Yakhtalitun walakin yatamayyazun. Kita bisa aja sama-sama orang ke pasar, sama-sama beli barang, sama-sama di jalan, sama-sama olahraga, tapi kita akan berbeda di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakhtalitun walakin yatamayyazun. Nah, ini generasi khairul ummah, generasi yang memiliki keistimewaan. Bisa nggak kembali lagi? Ya bisa, dijamin bisa. Itu Gaza itu kalau nggak Quran habis mereka sudah. Gaza itu kalau tidak hidup dengan Al-Quran, mayoritas masyarakatnya habis sudah. Sebesar Depok, cuma 2 juta orang tinggal di bangunan yang berdempet-dempet, dibom, sudah tidak berhenti-berhenti. Makanya sudah diserang sejak tahun 1118, udah 108 tahun sampai hari ini. Malah bukannya habis, malah semakin eksis dan musuh-musuh semakin menyerah. Seluruh dunia ikut menyerang, ngirimin uang, senjata, SDM, manusia, teknologi, intelijen. Nggak bisa menundukkan Gaza sampai hari ini. Maka disuruh orang lain untuk mendudukinya. Indonesia, segala macam, melalui program BOP itu. Ya, Board of Peace. Nah, semoga Allah gagalkan insyaAllah ta'ala. Nah, jadi kaum muslimin rahimakumullah, insyaAllah judul kita nggak akan berubah ini. Quran sampai mati. Quran sampai mati dengan segala macam spektrum dan jangkauannya Quran itu. Kita akan menjadi seperti apa interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau interaksi kita dengan Quran setengah-setengah, ketika ada orang setengah-setengah. Kalau interaksi kita dengan Quran sekedarnya, kita menjadi orang sekedarnya. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran menjadi orang yang angan-angan ayam, kita juga akan jadi angan ayam. Tapi ketika kita bertekad dengan Al-Quran sepanjang umur, totalitas, terus menerus, continue, jaga istimroriyahnya, bacaannya, pengamalannya, anak-anak kita teruskan hafalannya. Kan udah banyak tuh yang tamat di sini tiba-tiba dengar udah hafal kan, udah ada yang kita dengar kan, alhamdulillah ya, teruskan. Nah, dengan demikian insya Allah Allah akan menentukan nasib kita, akan menentukan kemana kita akan pergi, kemana kita akan berjalan, di lapangan apa kita akan berjuang, itu terserah Allah SWT. Biarkan Allah yang memilih. Wal khairu makhtarallahu lana. Yang terbaik yang Allah pilihkan pada kita. Yang penting kita titi jalan Allah, jalan yang lurus ini. Kita on the track. Inna siratal mustaqim. Biarkan Quran yang menentukan arah lalu lintas kita. Jangan pikiran kita. Jangan aturan-aturan sistem-sistem manusia yang mengitari kita. Biarkan Al-Quran. Nanti Allah yang akan menentukan di mana akhir. Tidak ada akhir yang terbaik di dunia kecuali dengan dalam keadaan syahadah fi sabilillah, kita mati syahid di jalannya, atau minimal husnul khatimah. Kita dalam keadaan husnul khatimah,
dan tidak ada akhir baik kecuali walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagaimana kita kembali nanti di akhirat? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Anak cucu kita nanti temu lagi nanti di surga Allah Subhanahu taala. Nah, itu goal besarnya itu. Tergantung kita doanya, ikhtiarnya, tahunnya, kesungguhannya, kontinuitasnya, kesabarannya. Al-Quran, Quran ini perlu kesabaran karena barang mahal. Orang-orang yang hebat di dunia ini, saya natap main bola gitu kan, hebat gitu, kayak Lamine Yamal gitu ya. Karena dia berlatih luar biasa, punya kecerdasan. Nah, kita lebih hebat dari itu. Al-Quran ini kalau kita berlatih dengan Al-Quran, dengan segala macam ya, fasilitas yang Allah beri kepada kita, telinga kita, mata kita, hati kita, akal kita, insya Allah di mata Allah kita akan dicatat sebagai ahlullahi wa khassatuhu, keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa, insya Allah. Dan juga terima kasih pada Ustaz Ziyad yang mendampingi kita, anak-anak. Alhamdulillah nih anak-anak dapat giliran semua nih, makanya kok fase-fase mereka lebih fase dari kita ya, benar nggak? Baca matan tajwid aja itu udah fase gitu loh. Bagaimana teorinya kan? Dari huruf matannya aja udah fase. Karena kalau udah fase nyebut huruf itu ya huruf Quran itu juga hurufnya. Gak keluar. Nah, itulah alhamdulillah. Kita dulu boro-boro dengarin matan itu apa gitu, enggak tahu kan? Anak-anak kita sudah dapat. Nah, ini semua karunia dari Allah. Mungkin ada niat kita yang terkabul, doa kita yang terkabul, niat kita yang lurus, ya Allah terima. Semoga nanti anak kita bisa lebih hebat lagi, dan anak-anak yang di bawah-bawahnya Likasima, Kesatuan Bagisima, insya Allah bisa lebih baik lagi insya Allah ta'ala. Demikian saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن